Barcelona resmi copot ban kapten dari Ter Stegen. Kiper asal Jerman yakni Marc-Andre Ter Stegen kini bukan lagi salah satu kapten di tim Barcelona. Klub bola asal Catalonia itu telah resmi membebas tugaskan pemain berusia 33 tahun tersebut dari jabatannya. Menurut laporan itu, manajer Hansi Flick akan mencopot Ter Stegen dari jabatan kapten tim atas permintaan dari klub. Barcelona menganggap dengan adanya proses disiplin yang terbuka terhadapnya, mantan kiper dari Borussia Mönchengladbach tersebut tak bisa lagi menjadi bagian dari kepemimpinan tim untuk musim depan. Daftar nominasi klub dan juga pelatih terbaik Ballon d'Or 2025. France Football selaku operator Ballon d'Or 2025 merilis daftar nominasi klub terbaik dunia. Ada 5 tim yang masuk ke dalam daftar bergengsi, 4 dari Eropa dan 1 dari Amerika Latin. Kelima klub tersebut adalah PSG, Chelsea, Liverpool, dan Barcelona dari bagian Eropa. Serta yang masuk ke dalam nominasi daftar terbaik yakni Botafogo yang menjadi satu-satunya wakil dari Amerika Latin. Selanjutnya ada daftar nominasi pelatih terbaik. Di antaranya adalah Arne Slot, Enzo Maresca, Hansi Flick, Luis Enrique, dan juga Antonio Conte. Nominasi Copa Trophy ada Lamine Yamal dan juga João Neves. France Football merilis daftar 10 kandidat peraih Copa Trophy 2025 alias pesepak bola muda terbaik di dunia, dan ada nama Lamine Yamal serta João Neves dalam daftar tersebut. Selain Yamal dan juga Neves, nominasi Copa Trophy diisi oleh Pogba Barsi, Ayub Buadi, Desir Doué, Esteva Willian, Dean Huijsen, Miles Lewis Kelly, Rodrigo Mora, dan juga Kenan Yildiz. Endrick ngambek Real Madrid berikan nomor 9 pada saingan beratnya. Pemain muda Real Madrid yakni Endrick Felipe diberitakan kecewa berat dengan keputusan klub terkait nomor punggungnya. Untuk bintang asal Brasil tersebut, Madrid menyatakan putuskan untuk tak memberikan nomor punggung 9 yang ikonik. Saat ini Endrick berada di belakang Kylian Mbappe dan juga Gonzalo dalam urutan permainan pemain inti, yang kemungkinan itu akan membuatnya memiliki sedikit menit bermain untuk musim depan. Spurs pastikan James Maddison cedera ACL. Jelang bergulirnya Liga Inggris, Tottenham Hotspur malah mendapat apes. Tottenham mengumumkan bahwa James Maddison mengalami cedera ACL. James Maddison dijadwalkan menjalani prosedur operasi dalam waktu yang dekat. Cedera ACL sendiri biasanya memakan waktu pemulihan berbulan-bulan, sehingga Maddison akan absen di sebagian besar di musim yang baru. Gabung Sassuolo, Jesus resmi jadi pemain termahal timnas Indonesia. Torino telah ditikung. Sassuolo selangkah lagi mengamankan jasa bek timnas Indonesia yang bermain untuk Venezia yakni Jesus. Menurut laporan dari jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, Sassuolo mendatangkan 2 pemain Venezia sekaligus, yakni Jesus dan juga Valicante. Jesus dihargai 7 hingga 8 juta euro, sedangkan 3 sampai 4 juta euro sisanya diinvestasikan untuk Valicante. Paul Pogba baru bisa main di bulan Oktober. Meski sukses mendatangkan Paul Pogba, namun AS Monaco tak akan bisa langsung memainkan ex pemain dari MU tersebut. Mereka kemungkinan baru bisa menurunkannya di lapangan pada bulan Oktober nanti. Jadi alasan apa Paul Pogba tidak bisa bermain langsung di AS Monaco? Hal ini berkaitan dengan kondisi kebugarannya. Segini perbandingan gaji Darwin Núñez di Al Hilal. Dilaporkan oleh Tribuna, gaji besar menanti Darwin Núñez di Al Hilal. Malangkanya nyaris 4 kali lipat lebih besar dibandingkan gajinya di Liverpool dulu. Selama ini di Liverpool, Núñez digaji sebesar 140.000 pounds per pekannya atau setara dengan 3 miliar rupiah. Dan di Al Hilal nanti gajinya mencapai 400.000 pounds per pekannya atau setara dengan 8,7 miliar rupiah. Angka segitu juga belum bonus-bonus lainnya untuk sang pemain. Anthony tolak reuni dengan Cristiano Ronaldo. Baru-baru ini Anthony dapat tawaran bergabung dengan Al Nassr, namun sang pemain ternyata menolak kesempatan untuk bersatu kembali dengan Cristiano Ronaldo di sana. Menurut laporan dari VAS, ada alasan khusus di balik penolakan dari Anthony terhadap Al Nassr. Pemain asal Brasil itu dikabarkan punya komitmen penuh hanya untuk kembali ke Real Betis. Anthony sudah benar-benar jatuh cinta kepada Real Betis dan tidak ingin pindah ke klub yang lain.
Jamie Vardy menuju Inter Miami. Jamie Vardy diisukan bergabung dengan klub MLS yakni Inter Miami. Isu tersebut muncul menyusul unggahan sang istri Rebecca Vardy di media sosial. Rebecca mengunggah foto ketiga anaknya dengan seragam Inter Miami di hari Rabu kemarin. Rebecca juga memberikan tag akun Instagram Inter Miami di unggahannya tersebut. Tim promosi Premier League serius incar Mehdi Taremi. Leeds United terus bergerak agresif di bursa transfer usai mengamankan tiket promosi ke Liga Inggris. Dan salah satu nama yang masuk radar mereka adalah striker senior Inter Milan yakni Mehdi Taremi. Ketajamannya di Eropa dan juga gaya bermainnya yang cocok dengan sepak bola Liga Inggris jadi nilai lebih di mata manajemen Leeds United. Jika kesepakatan tercapai, ini bisa jadi salah satu transfer penting mereka untuk musim panas ini. Brighton siap dengarkan tawaran untuk Carlos Baleba. Ada kabar menggembirakan untuk MU. Gelandang yang jadi target mereka, Carlos Baleba, berpeluang besar bisa didapatkan di musim panas ini. MU sendiri dikabarkan menghadapi kendala serius jika ingin mendatangkan Baleba. Gelandang asal Kamerun itu dibanderol dengan harga mencapai 70 juta pound sterling. Angka yang dinilai terlalu mahal bagi setan merah untuk saat ini. Como kini dikaitkan dengan kiper Barcelona. Como terus dikabarkan berburu pemain menjelang musim baru. Hilariani kini dikabarkan memburu kiper Barcelona Iñaki Peña. Di bursa transfer musim ini, Como sudah melepas dua kiper. Pepe Reina pergi setelah kontraknya habis dan Emil Audero dipinjamkan ke Cremonese. Como belakangan dikabarkan oleh Football Italia ingin mendatangkan Iñaki Peña dan rencana itu mendapatkan dukungan penuh dari sang pelatih Cesc Fabregas. MU gigit jari, gelandang Sporting Lisbon ini merapat ke Juventus. MU mungkin harus gigit jari dalam perburuan Morten Hjulmand. Gelandang Sporting Lisbon itu dikabarkan lebih dekat dengan Juventus ketimbang setan merah. Juventus dikabarkan sudah berada di tahap akhir untuk mengamankan Hjulmand. Mereka menawarkan paket transfer dengan skema tukar tambah. Mereka menawarkan sejumlah dana tunai plus pemain yakni Douglas Luiz sebagai pengganti dari Hjulmand. Tawaran ini disebut cukup menarik minat dari Sporting. Kedua klub saat ini sedang memfinalisasi detail transfernya tersebut. Liverpool kibarkan bendera putih untuk transfer back timnas Inggris. Liverpool menghadapi kendala serius dalam upaya mendatangkan Maguire di bursa transfer kali ini. Crystal Palace dikabarkan terus menolak setiap penawaran Liverpool untuk back tengah mereka. Palace menilai back berusia 24 tahun itu sebagai pilar utama pertahanan dari Crystal Palace. Kepergian dari Guehi dikhawatirkan akan membuat lini belakang dari The Eagles kini menjadi rapuh. Dan menghadapi kebutuhan negosiasi, Liverpool dikabarkan mulai melirik opsi lain di bursa transfer. Newcastle United cabut kesepakatan pribadi dengan Malik Thiaw. Newcastle United selangkah lagi dekat mendatangkan Malik Thiaw setelah menyepakati kontrak personal berdurasi 4 tahun. Namun AC Milan masih belum siap melepas sang bek muda Jermannya tersebut, yang menyebut bahwa Newcastle United telah mengajukan tawaran senilai 30 juta euro kepada AC Milan. Meski Newcastle semakin serius, tapi proses negosiasi belum selesai karena Max Allegri selaku sang pelatih AC Milan menolak melepas sang pemain. Brahim Diaz ditawar oleh klub dari Liga Inggris. Newcastle United dilaporkan tengah menyusun rencana besar di lini serang mereka. Setelah gagal mendapatkan sebagian besar target transfer di musim panas ini, klub Liga Inggris tersebut kini mengalihkan perhatian kepada pemain serba bisa milik Real Madrid yakni Brahim Diaz. Dalam laporan Viajes menyebutkan bahwa Newcastle siap mengajukan tawaran senilai 955 miliar rupiah atau setara dengan 45 juta euro demi bisa memboyong pemain timnas Maroko tersebut. Tottenham mulai negosiasi resmi untuk datangkan Rodrigo. Tottenham Hotspur tampil sebagai kandidat terdepan dalam perburuan tanda tangan dari Rodrigo. Klub London Utara itu tengah memformulasikan penawaran senilai 65 juta euro seiring dengan kepergian kapten mereka yakni Son Heung-min. Spurs menjadi klub pertama yang mengambil langkah konkret dalam upaya mendatangkan Rodrigo. Strategi transfer ini merupakan bagian dari rencana besar untuk menggantikan Son yang telah mengabdi selama 1 dekade. Liverpool incar Barcola gantikan Luis Diaz.
Menurut laporan dari LKP, Liverpool kini menunjukkan minat serius terhadap perkembangan situasi dari Bradley Barcola. Liverpool sedang dalam pencarian pengganti dari Luis Diaz yang telah resmi berseragam Bayern Munchen. Profil Barcola dinilai sangat sesuai dengan kebutuhan sistem taktik yang diterapkan di Anfield Stadium, dan nama pemain Prancis itu kini menempati posisi teratas dalam target transfer, meski Liverpool masih menjajaki kemungkinan transfer yang lain. AC Milan banting setir, sekarang incar striker dari Manchester United. AC Milan dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan meminjam Rasmus Højlund dari MU di musim panas ini. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat skuad menjelang musim yang baru. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, AC Milan berencana mengajukan proposal peminjaman dengan opsi pembelian permanen untuk Rasmus Højlund. Keunggulan utama sang striker terletak pada struktur gaji yang lebih ringan dibandingkan Dusan Vlahovic. Klub Italia tersebut siap mengajukan peminjaman dengan opsi pembelian senilai 35 juta euro untuk Højlund, yang gajinya lebih rendah dibandingkan dengan pemain asal Juventus yakni Vlahovic.